Demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik Afriza SPD dari SD Negeri 47 Mandau, CGP Angkatan 10, Kabupaten Bengkalis, Riau. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Nirma Herlina MPD. Pengajar praktik saya Gustia SPD. Dan saya sendiri, Afriza, sebagai CGP Angkatan 10. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian dari calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik, terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya, Afriza, dari SD Negeri 47 Mandau sebagai supervisor. Sebelah kanan saya Paun Rismawati Panjaitan, berasal dari SDN 10 Talang Mandau sebagai coach. Sebelah kiri saya Irwan, berasal dari SDN 12 Talang Mandau sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Tergerak Menggerakkan. Kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan bersama Ibu Paun Risma Panjaitan. Assalamualaikum Ibu Paun. Waalaikumsalam Bu Iza. Apa kabar? Alhamdulillah saya sehat Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Bu Paun ya. Amin. Semalam Bu Paun kan nelfon saya nih, nanyain mengenai job posting saya untuk kita dapat berdiskusi mengenai rubrik penilaian terhadap kegiatan coaching yang akan Ibu Paun lakukan ya. Benar Bu. Iya, jadi begini ya Bu Paun ya, dalam kegiatan coaching itu ada 3 kompetensi nanti yang akan dinilai ya berdasarkan rubrik penilaiannya itu. Yang pertama adalah mengenai kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan berbobot. Jadi ini Bu Paun, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan terkait dengan kegiatan coaching yang akan Bu Paun lakukan nanti ya. Iya, Bu. Oke, siap? Siap. Ya. Oke. Bu Paun, pertama itu kompetensi apa yang ingin Ibu Paun kembangkan nanti pada saat kegiatan coaching? Begini Bu Iza, saya ingin pada kegiatan coaching nanti Ibu mengobservasi perkembangan kompetensi inti coaching saya terkait tentang bagaimana kehadiran penuh saya, bagaimana saya mendengarkan aktif dalam kegiatan coaching tersebut, kemudian bagaimana juga saya mampu memberikan pertanyaan berbobot terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coachee saya Bu. Iya. Jadi dari 3 kompetensi itu ya kan, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif ya, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira nanti yang akan ya, kompetensi yang akan saya amati ya secara spesifik itu dari kegiatan coaching itu yang mana nantinya? Iya Bu, saya ingin nanti pada kegiatan observasi itu Ibu lebih spesifik mengamati tentang perkembangan saya, bagaimana saya membuat pertanyaan berbobot terhadap coachee saya dari kegiatan mendengarkan tadi nih Bu ya. Bagaimana saya membuat pertanyaan berbobot sehingga coachee saya tadi ini mampu menemukan potensi dirinya Bu gitu. Sehingga dengan dia mampu menemukan potensi dirinya, dia
juga mampu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, Bu. Oke, ya sangat baik sekali persiapan yang akan nantinya Bu Paul lakukan ya terhadap kucingnya. Ini lagi pertanyaan yang terakhir ya Bu Paul ya. Apa indikator harapan ya? Apa indikator harapan dari observasi yang telah Bu Paul lakukan itu nanti? Indikator nih Bu ya. Kalau menurut saya nih indikator atau harapan yang diharapkan dari kegiatan coaching nanti Bu, saya ingin coach saya tersebut itu Bu, dia benar-benar menemukan potensi diri dia Bu gitu. Sehingga dengan dia menemukan potensi diri dia tadi, dia mampu menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dia hadapi begitu Bu. Oke, baiklah Bu Paun. Ya, demikianlah diskusi kita tadi mengenai kegiatan coaching yang akan Bu Paun lakukan, yaitu terhadap observasi penilaian. Sekarang Bu Paun bolehlah kembali lagi untuk melanjutkan kegiatan Bu Paun selanjutnya. Iya, baik Bu Ija, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan coaching dengan coach saya Bu ya. Oke. Silakan Paun. Kegiatan observasi. Saya mengobservasi kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Paun Risma Panjaitan bersama Pak Irwan. Paun dengan Pak Irwan. Waalaikumsalam Bu Afriza. Bagaimana kabarnya nih Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya, alhamdulillah. Jadi begini ya Bu Paun ya, berdasarkan kesepakatan kita pada pra-observasi, Bu Paun meminta saya untuk menjadi observer pada kegiatan coaching yang akan dilakukan dengan Pak Iwan. Oke, sedikit mengingatkan lagi bahwa pada kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi dasar ya yang akan dijadikan fokus penilaian. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Berdasarkan yang Ibu sampaikan kemarin, kalau Ibu akan saya ini fokusnya nanti pada memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Benar. Ya. Oke, saya persilakan kepada Bu Paun dengan Pak Irwan untuk melakukan kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu Afrija atas kesempatan dan waktunya ya Bu ya. Baik Pak Irwan. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Pak Irwan? Alhamdulillah sampai saat ini dapat sehat dan baik-baik saja. Oke, sebelum memulai kegiatan kita ini Pak Irwan, saya ingin tahu dulu kabar Pak Irwan nih gimana nih? Kabar saya baik-baik saja Bu. Seperti yang sampaikan di awal, saya keputusan ini baik karena saya baik, tapi ada sedikit tantangan yang akan saya hadapi dulu. Tantangan yang akan saya hadapi. Baik Pak Irwan, dari segi diskusi kita ini dulu Pak ya, kira-kira apa yang ingin fokus Bapak dapatkan dari hasil pembicaraan kita ini nantinya Pak? Fokus dari pembicaraan ini saya ingin nanti tantangan yang akan saya hadapi nantinya bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian nanti dengan diskusi ini juga saya mendapat masukan atau tanggapan atau penilaian yang baik untuk menghadapi tantangan tersebut. Baik, ada tantangan yang Bapak hadapi begitu Pak ya. Kira-kira tantangan seperti apa yang Bapak hadapi atau tantangan dalam permasalahan apa nih Pak? Tantangan yang akan saya hadapi yang sering saya hadapi itu ketika saya tampil di depan umum atau public speaking saya itu kadang ucapan saya itu bergemetaran Bu. Kadang kata-kata yang saya sampaikan itu tidak tersampaikan dengan maksimal sehingga audien menjadi bengong apa yang sebenarnya disampaikan oleh Pak Irwan itu, sehingga audien itu terlongok gitu Bu. Begitu Pak ya, berarti tantangan yang Bapak hadapi sekarang ini Bapak
ketika menjadi public speaking itu sering tidak fokus Pak ya, sering grogi seperti itu Pak ya. Dari kita bertukar pikiran seperti ini Pak, kira-kira tujuan apa yang akan Bapak harapkan dari kegiatan kita berbicara seperti ini Pak? Saya berharap setelah coaching ini saya ingin public speaking saya itu lebih baik lagi, sehingga ketika saya menyampaikan materi itu mendapat feedback dari audiens secara baik, atau audiens itu bisa menerima apa yang saya sampaikan itu terkesan. Ketika kita menjadi seorang public speaking nih Pak ya, berarti tantangan Bapak tadi ada di ketika Bapak ingin menjadi public speaking yang yang benar-benar bisa menerapkan atau menyampaikan materi sesuai dengan yang diharapkan seperti itu Pak ya. Yang ingin saya tanyakan nih Pak, public speaking itu bagaimana indikator keberhasilan yang Bapak ketahui? Ketika ini kemudian rekaman dan berlatih, sehingga kekurangan saya itu saya mencari mentor itu supaya lebih bagus lagi kalau mencari mentor Pak ya. Betul sekali. Kemudian menurut Bapak mungkin ada orang terdekat Bapak yang dapat bisa membantu Bapak untuk membantu Bapak dalam mempersiapkan rancangan kegiatan tadi Pak. Jadi selain mentor, tentu saya minta bantu yang sifatnya saya tidak grogi, biasanya sama istri saya Bu. Iya Pak Karena ya. kalau sama istri kan lebih leluasa, tidak ada rasa canggung, karena sehari-hari kan kita berhadapan sama beliau, sehingga mungkin lebih mudah beliau bisa mengingatkan saya. Baik, untuk tindak lanjut nih Pak, tindak lanjut dari yang sudah kita bicarakan tadi, kira-kira menurut Bapak apa yang bisa menjadi tindak lanjut Bapak untuk kegiatan ini tadi? Tindak lanjut saya akan terus berlatih ya, berlatih untuk meningkatkan public speaking saya di depan orang banyak. Kemudian saya fokus untuk sering diskusi kecil-kecilan supaya nanti apa yang kekurangan saya itu akan dinilai sama teman sehingga akan memperbaiki. Kemudian public speaking saya ini bukan hanya semata kegiatan sementara saja, tetapi kegiatan yang berkelanjutan. Begitu Pak ya. Jadi istilahnya begini Pak ya, dari mulai rancangan sampai tujuan sampai strategi tadi, setelah Bapak melakukannya, kemudian Bapak akan memberikan lebih menguasai materi mungkin Pak ya, supaya lebih tampil maksimal begitu, menjadi public speaking yang benar-benar bisa yang menarik begitu Pak ya. Kapan kira-kira Bapak bisa memulai kegiatan ini? Rencana bulan depan, di awal bulan depan. Ya, saya akan melakukan kegiatan komunitas sekolah. Situ saya diminta untuk sebagai narasumber tentang guru merdeka. Berarti sungguh luar biasa sebenarnya Pak ya rancangan yang Bapak sebutkan tadi. Saya berharap nantinya ketika menjadi public speaking baik di komunitas belajar seperti yang Bapak sebutkan tadi, apabila Bapak menerapkan langkah-langkah di rancangan tadi dengan baik, mudah-mudahan Bapak ini bisa menjadi public speaking yang lebih lebih bisa menyampaikan materi sesuai dengan yang kita inginkan Pak ya. Kalau begitu selamat, semoga Bapak sukses, berhasil menerapkan dari apa yang kita bicarakan kali ini Pak ya. Saya berharap itu dapat berhasil. Saya tunggu hasil yang dari akan Bapak lakukan. Terima kasih Bu. Kegiatan pasca observasi. Saya menyampaikan hasil observasi terhadap kegiatan coaching yang telah dilakukan. Assalamualaikum Bu Paun. Waalaikumsalam Bu Ija. Apa kabarnya nih?
Alhamdulillah saya sehat, Bu. Alhamdulillah, keluarga sehat, Bu. Sehat juga, Bu. Alhamdulillah, kesehatan lebih terpenting ya Bu Paun ya. Iya, betul, Bu. Ya, Bu Paun, bagaimana nih perasaannya setelah melaksanakan coaching dengan Pak Iwan kemarin? Saya merasa senang, Bu Iza. Ya, mengapa Bu Paun memiliki perasaan demikian? Ketika proses coaching itu berlangsung, saya mengamati, melihat coach saya, dia mampu menemukan potensi dirinya ya Bu Iza ya, sehingga dengan dia mampu menggali dan menemukan potensi dirinya, dia mampu mengatasi permasalahan-permasalahan atau tantangan yang sedang dia hadapi, Bu Iza. Ya, syukurlah ya Bu Paun ya. Berarti coachingnya dapat kategori berjalan dengan baik gitu ya Bu Paun ya. Iya. Oke, di sini Bu Paun izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya terhadap kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan ya, sama-sama kita apakan kemarin dengan Pak Irwan ya Bu Paun ya, coachingnya. Benar, Oke. Bu Iza. Bu Paun di sini ya, sama-sama kita ketahui dalam rubrik penilaian dalam kegiatan coaching itu akan dinilai ada 3 kompetensinya ya. Yang pertama itu adalah kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kan. Dari kesepakatan kita pada saat pra-observasi, Bu Paun meminta saya untuk lebih spesifik menilai pada kegiatan memberikan pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Benar, Bu Iza. Iya, oke, itu sangat membantu saya di saat mengobservasi ya Bu Paun. Jadi kegiatan coaching yang Bu Paun lakukan dengan Pak Irwan kemarin itu kan menggunakan alur Tirta ya kan. Benar, Bu. Ada itu tujuan, adanya identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, dan umpan balik. Jadi dari observasi yang saya lakukan kemarin ya, saya amati dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Paun ajukan kepada coach Ibu yaitu Pak Irwan sudah sangat tergambar ya. Ibu sudah dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu berikan tersebut, sehingga Pak Irwan Pak Irwan sudah tahu tujuan dia untuk melakukan coaching, dan Pak Irwan juga dapat mengidentifikasinya sendiri. Ibu sudah mengajak itu dari alurnya itu, sehingga Pak Irwan dapat mengidentifikasi dari menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Kalau nggak salah kemarin itu Pak Irwan permasalahannya adalah Public speaking. Iya, public speaking ya Bu ya. Pak Irwan merasa gugup, merasa canggung gitu ya. Nah, dan juga dari pertanyaan-pertanyaan berbobot, ini berdasarkan observasi saya ya Bu ya. Sudah tergambar juga, Ibu sudah dari pertanyaan berbobot itu dapat mengeluarkan potensi yang dimiliki oleh Pak Irwan dapat mengidentifikasinya, dan Pak Irwan dapat menyusun rencana aksi yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan, mencari solusi. Pak Irwan sendiri, coach Ibu sendiri mencari solusi dari tantangan-tantangan yang dimilikinya. Itu sudah sangat terlihat sekali, yaitu Pak Irwan dia belajar katanya Bu ya di depan cermin, dan dia mendapatkan sokongan dari istrinya, dia mencari mentor, membuat slide-slide sudah sangat tergambar. Dan juga Ibu sudah dari pertanyaan bertanggung jawab Ibu juga, sehingga menimbulkan gitu ya, mengeluarkan komitmen dan tanggung jawab dari coach Ibu untuk melakukannya kembali, mempraktekannya gitu ya Bu ya. Benar, Bu. Dan juga mendapatkan umpan baliknya begitu ya Bu ya. Itu Bu penilaian saya berdasarkan observasi yang saya amati. Jadi bagaimana ya, ini kan observasi saya, bagaimana pendapat Ibu terhadap observasi yang saya berikan itu? Alhamdulillah Bu ya, Ibu sudah mengobservasi kegiatan coaching yang saya laksanakan bersama dengan coach saya Pak Irwan. Terima kasih nih Bu, Ibu sudah
melakukan observasi secara objektif sehingga hasilnya lebih objektif pula nih Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hasil dari observasi yang telah Ibu laksanakan terhadap kegiatan coaching saya tadi dapat menjadi menjadi potensi saya mungkin Bu ya. Apabila nanti kedepannya saya akan melaksanakan coaching terhadap rekan lain mungkin gitu Bu ya. Mantap Bu Paun. Oke Bu Paun, dah demikian ya penyampaian observasi saya, dan untuk berikutnya lagi mungkin ada kesempatan. Tadi Bu Paun bilang mungkin ada rencana untuk melakukan coaching lagi, dan insya Allah saya juga masih tetap bersedia untuk jika dipercaya lagi untuk melakukan sebagai supervisornya untuk melakukan observasinya. Oke Bu Paun. Terima kasih Bu Iya, Ija. sama-sama Bu Paun, sama-sama maju, sama-sama bergerak kita ya Bu Paun ya. Oke Bu. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan.